Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, bagaimana kita menghadirkan perbedaan dengan sesama. Bagaimana kita mengalami hidup yang bermakna. Dan bagaimana kepemimpinan sejati berhubungan dengan hidup yang bermakna dan menghadirkan perbedaan yang positif di muka bumi ini, di kehidupan kita bersama-sama. Saat ini kita membahas tentang faktor-faktor penghubung dengan orang-orang yang mengejar kebermaknaan. Karena tidak bisa perbedaan dihadirkan tanpa bekerja sama. Kita sudah membahas banyak faktor. Yang pertama adalah faktor kesempatan. Yang kedua adalah faktor kepercayaan. Yang ketiga adalah faktor peluang. Yang keempat adalah faktor iman. Yang kelima, kita sudah bahas juga faktor tantangan. Dan kita akan bahas sekarang faktor keenam dan faktor yang ketujuh. Nah, faktor keenam ini adalah tentang sikap. Kalimat dalam I Have a Dream yang ditulis oleh John C. Maxwell berbunyi begini. Impian saya membuat saya tetap bertahan ketika putus asa. Karena tanpa iman, aku atau saya tanpa iman di masa depan, tidak akan ada kekuatan saat ini. Jadi faktor sikap ditentukan oleh pernyataan dari I Have a Dream. Impian saya membuat saya tetap bertahan ketika putus asa. Karena tanpa iman di masa depan, tidak akan ada kekuatan di saat ini. Pemimpin yang menginspirasi itu adalah Martin Luther King Jr. Dia mampu menginspirasi banyak orang untuk berbuat banyak. Berbuat banyak hal-hal penting, walaupun hidupnya relatif singkat. Dia berkata, pekerjaan terbesar untuk meluncurkan gerakan apapun adalah mempertahankan kebersamaan dengan orang-orang yang membentuknya. So, ini sebuah kebenaran bahwa sebagian besar kesuksesannya itu berasal dari sikapnya, King sepertinya tidak pernah kehilangan harapan. Dia tetap yakin pada perubahan yang sedang diusahakannya hingga akhir hayatnya. So, mengapa sih banyak orang yang berhenti melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan mereka? Kesimpulannya adalah orang-orang udah kehilangan energi bukan hanya karena sulitnya pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi karena mereka lupa mengapa mereka dulu melakukannya. Mereka kehilangan alasan dan akibatnya mereka hilang arah. Karena sikap mereka tergelincir, upaya mereka pun tergelincir. So, sebagian orang mencoba membuat perbedaan dan memulainya dengan motif dan sikap yang benar. Hasilnya, orang-orang yang mereka bantu mendapatkan hal-hal luar biasa dari mereka. Tetapi, yang sering mulai terjadi pergeseran pola pikir dari saya ingin membantu orang-orang menjadi saya ingin orang-orang membantu saya.
perubahan pola pikir ini sangat merusak, terutama bagi para pemimpin. Begitu transisi sikap itu terjadi, motif para pemimpin pun berubah. Alih-alih membuat daftar orang-orang yang bisa mereka beri kontribusi dan orang-orang yang akan bergabung dengan mereka untuk berkontribusi kepada orang-orang lain, para pemimpin itu justru ingin menarik orang-orang yang bisa memberi kontribusi untuk dirinya sendiri. Ketika motivasi kita hanya mendapatkan keuntungan pribadi, kita akan tersesat. Akibatnya, kita keluar dari jalur dan tidak bisa lagi membuat perbedaan. Ketika kita berhenti mencintai orang-orang, kita pun berhenti melayani mereka dengan baik. Jika kita bertanya, mengapa orang lain tidak melayani saya? Itu akan menjadi sumber ketidakpuasan. Dan jika kita seorang pemimpin, kepemimpinan kita tidak lagi efektif. Sikap seringkali menjadi pembeda. Seperti yang dikatakan oleh seseorang, ketika hidup berjalan lancar, bersyukurlah dan rayakanlah. Ketika hidup terasa pahit, tetaplah bersyukur dan teruslah bertumbuh. Itu sikap yang luar biasa dan diperlukan untuk membuat perbedaan serta terhubung dengan pembuat perbedaan lainnya. So, ada hal yang penting tentang sikap. Tetap bersikap baik. Ketika hidup berjalan lancar, itu relatif mudah. Namun sikap positif baru benar-benar diperhitungkan ketika segala sesuatu berjalan buruk. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa menentukan cara kita menanggapinya. Ketika kita memilih sikap yang benar, meski semuanya berjalan buruk, itu menarik dan membuat kagum orang-orang yang bermitra dengan kita. So, sikap sangat diperlukan kalau kita ingin terhubung dengan orang-orang yang sama-sama digerakkan untuk hidup yang bermakna. Faktor sikap penting sekali. So, kita akan teruskan lagi di segmen berikutnya dengan faktor pemenang. Salam untuk memiliki sikap yang benar dalam situasi apapun. Salam untuk hidup yang bermakna. Salam untuk membuat perbedaan bersama sesama kita. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Dari saya, Mr. Sorchan.